Selamat sore semuanya. Pada video kali ini gue mau bahas tentang helm full face bolter. Jenisnya adalah Moto3. Yang gue beli ini adalah helm Black Dove, warnanya Black Dove, dan kita akan bahas bagian luarnya terlebih dahulu. Untuk bagian luarnya dia menggunakan shellnya ini atau batoknya itu menggunakan jenis ABS. Terus di sini terdapat pin-pin yang berwarna emas seperti ini. Bisa lihat di sini ada 3. Ini untuk kita memasangkan aksesoris seperti pet. Nah, ini petnya seperti ini. Dan petnya itu seperti ini. Ini ada 3 biji. Nanti kalian tinggal pasangkan di sebelah sini. Seperti itu. Dan pas gue beli ini harganya 750.000. Udah include sama pet ini, tetap ini. Nah, untuk bagian luarnya terus di bagian sini tuh terdapat list chrome. Nah, di mana list chrome ini tuh menyambung hingga ke bagian sebelah sini. Dan sebenarnya pemutusnya itu ada di sebelah sini. Cuman cukup rapi dan rapi banget. Dia naruh pemutus list chrome-nya ditutup dengan bahan leather, bahan suede seperti ini. Terus di bagian bawah sini itu terdapat juga list chrome seperti ini di sini, dan ini ditutupi di bagian tengah belakang ini. Ini agak susah sih, agak keras ya buat lepasnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini jadi pihak bolternya juga cukup rapi dalam memungkinkan potongan-potongan seperti ini. Nah, bagian belakang sini juga bisa digunakan untuk kita menggunakan aksesoris seperti kacamata seperti ini. Nah, dimana kacamata ini nanti dipatahkan seperti ini dan ditutup. Kalau misalkan dia terbang, dia akan tetap ketahan di bagian belakang sebelah sini. Selanjut di bagian luarnya juga terdapat ventilasi udara di sebelah sini. Dia ada 3 garis, 1, 2, 3, dan bolongan ini juga terbantu di bagian dalam sini, jadi anginnya juga cukup masuk. Sini ada 2 lubang. Habis itu kita angin yang masuk sebenarnya kita nggak perlu mikirin ini bakal panas atau enggak ya, karena helm ini pun angin yang masuk ke dalam sebelah sini tuh di bagian sebelah sini tuh gede banget. Gue ngerasa pas lagi pakai helm ini tuh anginnya tuh nggak pernah kekurangan. Kalian nggak akan ngerasa kayak terisolir sama tempat banget. Jadi kalau kalian yang sudah terbiasa belum terbiasa menggunakan helm full face, dari misalkan kalian biasa menggunakan helm half face terus beralih ke helm full face, menurut gue ini full face yang paling nyaman lah, salah satu yang paling nyaman buat kalian membiasakan diri untuk menggunakan full face. Karena kalian nggak akan ngerasa kayak bener-bener menggunakan full face. Terus untuk area wajah, area mata itu juga cukup lebar banget, karena di sini ya kita bisa sendiri tuh area matanya tuh gede banget, jadi kalian nggak akan merasa kayak terlalu sempit banget. Dan untuk bagian dalamnya, di sini juga ada pin juga di sini, warnanya chrome seperti ini, dan sebelah kanan kiri juga ada. Oke, untuk helm ini menggunakan pengunci adalah microkinetic, berbeda dengan helm half face sebelumnya yang menggunakan double D-ring. Microkinetic itu jauh lebih mudah kan kalian di saat kalian memakai helm ini untuk harian. Tinggal kalian tekan aja, selesai. Terus kalau kalian mau ngelepasnya itu gampang banget, tinggal kalian tarik seperti ini. Siap, sudah. Nah, berbeda dengan yang double D-ring, kalau yang untuk helm half face yang lamanya itu dia masih menggunakan double D-ring seperti ini. Ini masangnya agak sedikit repot ya, kayak dimasukin sini dulu. Cuman double D-ring itu jauh lebih aman ketimbang microkinetic. Oke. Terus untuk perbedaan sedikit juga dengan yang half face-nya itu adalah di half face-nya itu sudah ada lambang SNI seperti ini. Bisa kalian lihat. Nah, ini ada lambang SNI. Namun di helm yang Moto3 ini tidak memiliki lambang SNI. Kita perhatikan baik-baik. Nggak ada, dan nggak ada. Gue nggak tahu apakah standar dari helm ini, karena helm standar SNI-nya, lambang dari SNI-nya tidak ada. Terus untuk di bagian dalamnya kalian mendapati inner yang menurut gue lumayan menyenangkan banget, karena di bagian sebelah sini kita lihat dulu satu-satu. Nah, di bagian dalam sini tuh kalian tuh mendapati leather semua. Ini leather.
bisa lihat ini leather. Warnanya sih sebenarnya agak sedikit berbeda ya. Di sini tuh coklatnya agak kemerah-merahan sedikit, sedangkan yang helm yang dulu gue pakai ini adalah coklat tapi lebih leather warnanya ke arah coklat. Kalau di sini dia agak sedikit ke merah-merahan sedikit. Di sini kalian mendapati bagian leather yang banyak nih untuk bagian bawahnya. Nah, bagian bawahnya itu sini semua leather. Jadi yang bagian kena, misalkan kalian taruh di meja, ya bagian yang kena meja itu adalah bagian-bagian yang kulitnya. Seperti itu. Terus di bagian atas sebelah sini juga leather. Terus di sebelah sini juga leather. Nah, di bagian sini juga leather. Dan di saat kalian mau ngelepas dari padding ini untuk kalian cuci, itu mudah. Dia ada 3 pin sebelah sini. Sama juga sebelah kanannya juga. Seperti itu. Dan nah, seperti yang tadi gue bilang, dia cukup rapi karena di bagian sebelah sini tuh tetap diberi kulit. Dan ada aksen seperti wajik di sebelah sini. Garis-garis apa? Jahitan kulitnya itu. Terus juga kalian bisa ngelepas bagian tengah sebelah sini. Nah, namun di helm yang half face ini, gue bisa ngelepas bagian tengahnya. Jadi bener-bener hilang semua, spons-sponsnya bisa gue lepas semuanya. Cuman yang bagian ini untuk yang ini tuh nggak bisa dilepas ininya. Tuh, ini keras tuh. Ini gue tarik tuh, dia ketahan. Nah, ini ada warnanya seperti ini. Nah, dia nggak terlalu seperti coklat banget, gitu. Dan ini lembut sweatnya. Sekarang kita coba aja helm ini. Ntar gue pasang paddingnya dulu. Untuk pasang paddingnya gampang ya, misalkan ini gampang kok ini masangnya. Tinggal kalian temuin aja titik pin yang tadi, yang ada 3 tadi. Oke, dan cepet. Ya, udah pasang semuanya. Sekarang gue mau nunjukin ke kalian kalau misalnya dipasang itu seperti apa. Oke, sekarang kita coba menggunakan helmnya. Sebelumnya gue pakai baklava dulu. Kita ikat dengan cepat. Selesai. Sekarang kita coba menggunakan kacamata seperti ini. Tidak terlalu fit ya, kayaknya nggak terlalu fit, jadi kita butuh agak sedikit penyesuaian. Ya benar, di sebelah kanan sebelah sini dia nggak terlalu fit, jadi kalian harus agak ya sedikit rapi-rapi. Tapi kalau udah terpasang cukup aman. Ini tampak depannya seperti ini kalau kalian menggunakan dari helm Bolter Moto 3. Ini. Dan untuk bagian belakangnya ini cukup cukup nyaman sih kalau menurut gue. Masih cukup nyaman, masih enjoy. Terus juga ada beberapa hal yang paling penting banget gue ceritain di sini. Ini area matanya itu luas banget. Kalau kalian bisa lihat ini luas banget mata gue, nggak kayak biasanya kalau gue menggunakan helm full face yang lokal seperti kayak TF segala macam. Terutama untuk S-Rocket ya, gue punya helmnya S-Rocket. Dia tuh bagian sebelah sini tuh agak rendah. Biasanya kalau untuk helm full face tuh dia agak rendah. Jadi terlihat lebih lebih white aja di layar. Di mata kita kayak jalan dua tuh kayak white banget. Tapi kalau di sini ini gede banget. Jadi kalian nggak akan ngerasa kayak sempit banget ruangannya, enggak. Karena di sini semua gede dan untuk anginnya itu besar banget yang bisa masuk ke dalam wajah kalian. Menurut gue ini salah satu helm yang bisa kalian pertimbangin untuk kalian membiasakan itu sendiri. Oke, terus kita menggunakan kacamata Google seperti ini. Ini yang vintage. Ini pernah gue review kok dulu. Dulu jarang banget gue pakai. Karena gue pakai biasa buat touring aja sih. Di luar touring gue malas banget, gue cuma cukup pakai kacamata ini aja. Sekarang gue buka bagian sebelah sininya. Ya. Tutup. Oke. Sini. Untuk pakai kacamata Google seperti ini dia nyaman banget. Terus kalau disapit tampaknya seperti ini. Jadi di bagian area hidung ini masih agak ada rasa anginnya, jadi pas lagi masuk juga anginnya masih tetap aman. Tuh ini.
di samping. Oke. Sip. Terus juga sempat ada pertanyaan di YouTube gue, Bang, kalau misalkan menggunakan kacamata ini dengan kacamata ini itu enak atau enggak? Gue coba aja. Ini kacamata. Terus gue tiban dengan Google. Wow. Nah, seperti yang gue bilang, pada bagian nosepad di kacamata itu tuh ada sedikit tekanan yang agak lumayan ya. Agak lumayan, tekanan lumayan banget, dan ini agak sedikit tidak nyaman sebenarnya. Kalau lama-lama pasti bakal agak sakit deh jadinya. Jadi kalau menurut gue ini nggak cocok. Kalau kalian mau pakai kacamata terus kalian menggunakan Google, bisa pakai Google yang model motor cross aja, karena itu jauh lebih enak, karena di bagian sebelah sini kan untuk jenis yang seperti ini tuh ada tengahnya ya, jadi bagian tengah sini tuh agak ketekan banget. Nah, gue tuh ngerasa banget di bagian nosnya ini. Nah, mungkin kalau menggunakan Google yang model cross itu kan dia agak lebih lebar, mungkin bagian nospadnya itu nggak akan terlalu tekan kayak gitu sih. Nah, ini kalau kalian pasang seperti ini. Oke. Untuk bagian paddingnya nanti gue kasih tunjukin aja di video tuh ini. Namun gue menemui sebuah masalah. Yang pertama, ini karena pinnya terlalu kuat banget, hasil bagian pinnya sebelah sini dia tuh putus, copot. Dia tuh masih tertempel di sini. Ini mungkin saking kuatnya. Gua udah nyoba untuk kontak dari pihak Bolternya buat apakah bisa dibenerin atau tidak. Gue masih menunggu konfirmasi karena tokonya masih tutup. Jadi pada tanggal 17 Maret helm gue susah banget dilepas, dan akhirnya ada terjadi masalah di bagian paddingnya. Gue coba kontak dari pihak Bolter, terus dia menyarankan untuk coba dilakuin sendiri dulu, karena prosesnya itu bisa memakan waktu 2-3 hari. Dan habis itu tanggal 20 Maret gue langsung ngirim aja ke pihak Bolternya, mumpung kantor sama pihak tempat Bolternya itu tidak terlalu jauh, jadi gue kirim aja lewat Gojek biar lebih cepet. Dan pada tanggal 22 helm gue udah jadi, dan gue langsung order Gojek buat balikin helm gue. Dan semua ini tidak dipungut biaya. Jadi kalau kalian ingin melakukan garansi terhadap helm kalian jika terjadi masalah, coba kontak langsung aja, ngomong langsung, ceritain kronologi masalahnya kayak gimana. Mungkin dari pihak Bolter bisa ngasih jawaban untuk gimana cara perbaikinnya, atau bisa dilakukan servis di tempat Bolternya. Oke, seperti itu. Oke, sekarang gue mau bahas tentang kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya adalah dia tidak memberikan ruang yang sempit. Jadi kalau kita pakai helm ini tuh, gue ngerasa kayak nggak kesempitan, atau gue nggak ngerasa kayak lagi di tempat yang benar-benar penuh banget. Enggak, karena anginnya juga banyak, terus area matanya juga luas banget. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua adalah dia cukup ringan. Jadi kalau untuk beratnya sih gue gitu coba timbang tuh sekitar 1,1 hingga 1,2. Gue lupa tepat pastinya berapa. Enteng banget. Gue udah bandingin dengan KTX Rocket gue yang gue punya. Itu perbedaannya jauh banget rasa beratnya. Terus juga nggak ada kemungkinan untuk pegel-pegel di bagian belakang sini ataupun di bagian situ, nggak ada. Terus untuk kelebihan menurut gue ini juga kelebihan adalah bagian busanya. Sebenarnya kalau pakai helm X Rocket gue, dia tuh ada busa hingga menyentuh di bagian titik sebelah sini, lebih maju ketimbang ini. Kalau ya pakai Moto3 ini dia hanya sampai sini. Makanya ngerasa kayak helm half face, dan menurut gue pribadi itu adalah keuntungan. Walaupun orang lain pasti bilang itu adalah kekurangan, cuma kalau menurut gue itu ada keuntungan karena gue lebih terbiasa menggunakan helm half face seperti ini. Nah, terus untuk kelebihan yang lainnya menurut gue nggak ada, itu cuma itu aja. Yang pasti dia juga banyak banget bisa dipakai aksesoris, kalian bisa beli di luaran juga. Sebenarnya Bolter juga sempat jual Google seperti ini, terus juga ada pad seperti ini sebagai tambahan. Jadi kalau kalau menurut gue ini sangat berguna banget, karena ini bisa buat menahan bagian cahaya matahari sama hujan juga, walaupun tetap akan ada tetesan air hujan jatuh dari atas sini, tapi itu nggak terlalu banyak ketimbang kita lepas.
Dan untuk mata juga nggak akan langsung cekit-cekit banget kalau misalnya hujan lagi deras, karena ini juga menutupnya juga lumayan di bagian area mata sebelah sini. Kemungkinan sih bagian area mata sama di bagian area sebelah sini tuh akan lebih aman. Hanya sebagian sebelah sini tuh aman. Dan untuk hidung ya, hidung wajar lah kalau kena hujan misalkan lagi deras banget. Gue nggak tahu ini kelebihan atau kekurangan, cuman menurut gue pribadi adalah ini kekurangan karena dia menggunakan microkinetic yang sebenarnya untuk orang daily use atau orang pengguna hari ini adalah sebuah keuntungan karena kalian bisa masang cepat, lepas cepat, jadi kalian nggak ribet-ribet gitu untuk masang. Cuman karena gue pakai helm ini adalah jarang banget dan gue jauh lebih mementingkan keamanan, gue lebih suka double D-ring. Sumpah gue jauh lebih suka pakai double D-ring. Karena sebenarnya cepet pakai double D itu cepet, asal biasa aja makanya. Kalau udah terbiasa udah enak banget, cepet kok. Oke, terus yang kedua itu kekurangannya apa ya? Oh ya, dia nggak memiliki emblem SNI, jadi kita nggak tahu secara pasti kekuatan dari si shell alternya ini. Mungkin itu aja sekian dari gue, helm dari Moto3. Harga 7,5, worth it banget kalau kalian ingin beli. Kalau sebenarnya kalau kita lihat di online shop dan lain-lain, sebenarnya banyak banget yang jual Moto3. Cuman gue nggak tahu untuk bahannya seperti apa. Cuman untuk Moto3 dari Bolter ini menurut gue ini worth it karena kalau kita bandingkan dengan bel Moto3 itu jauh banget harganya. Cuman ya itu, dua kekurangan itu mungkin banyak buat kalian yang agak mengkhawatirkan. Yang pertama emblem SNI, dan kedua buat gue adalah penguncinya. Kalau gue lebih suka double D-ring ketimbang microkinetic. Tapi itu balik lagi ke kalian yang suka atau bagaimana, itu semua udah seterah kalian. Yang pasti untuk innernya itu bagus banget, detail yang ada di helm ini bagus banget. Kulit yang dipasang itu juga cukup rapi. Terus juga potongan-potongan yang bakal menjadi sebuah minus walaupun itu kecil, seperti list screw yang putusnya list screw itu semua rapi. Ada sweatnya, ada penutupnya, itu rapih. Jadi kalau dilihat tuh bagus banget. Dan untuk yang helm ini juga banyak warnanya. Cuman satu hal yang mesti gue notice, kalau kalian ingin beli di Bolter, kalian tanya dulu stok barangnya, karena seringkali Bolter tuh hanya menjual dengan stok yang ada. Jadi kalau kalian ingin pengen beli helm ini, coba tanyain aja langsung. Untuk pemesanannya bisa kalian tulis di link deskripsi di bawah, atau kalian cari aja di Instagram Bolter Helmet, ataupun kalian cek di Tokopedia Bolter Helmet Steve kalau nggak salah. Kalian cek aja, nanti gue bantu buat tulis linknya di kolom deskripsi. Oke, sekian aja dari gue. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komennya. Gue tunggu. Bye bye. Oh ya, sebenarnya helm ini pengen gue pasangin mounting kamera. Sekarang apa enggak ya? Nanti aja lah. Bye.